Jadi untuk match yang keempat, langsung saja pesawat take off. Ini dia match keempat kita, Erangel. Iya. Langsung menuju ke Erangel. Oke, Erangel. Twing. Ada yang ketinggalan kah di sini? Oh, enggak ada ya. enggak. Gua kira ada yang telat boarding gitu kan. Sama, udah. Ternyata semuanya udah boarding. Oke, gue deg-degan cuy tadi. Gua kira ya. Aku kira. Ini Tapi berubah ternyata lagi cuy, pura-pura. klasmennya berubah lagi, overall rankingnya. Iya, tapi DA masih di puncak pas. Ini top 3-nya nggak berubah. Top 3 nggak berubah. Ya, mereka lagi. Iya. Cuma Nova XQF lompat lumayan jauh. Betul. RQ disamakan. Tapi DA 4M Navi nggak berubah ya. Cuma mereka tukar-tukaran posisi ada tadi. Betul, dan ini kalau misalkan BTR mau ngejar ya, ini udah mulai bisa lah. Cuma kita harus berdoa buruk juga untuk DA 4M Navi, nggak terlalu ngecun lagi performnya. Betul. Ya namanya juga orang ngejar di bawah. Heeh. Harus dianya bagus, orang atas performa jelek. Itu dia Kalau kan. mau dikejar. Lu perhatiin dari tadi, permainan dari DA itu stabil. 4M menggila bahkan di Miramar tadi. Navi apes di match keberapa tadi ya? Match ketiga, di Vikendi. Tiga berarti. Pick ini juga nggak terlalu bagus dan ternyata circle-nya menguntungkan untuk Airwolf dan juga Red Alliance karena menuju ke bagian kanan dan sedikit naik ke bagian atas Betul. untuk Erangel. Gak salah Aerof pilih tempat turunnya. Nggak salah. Nggak jadi ke nggak salah. SMB, jadi berkah bagi mereka. Karena kan mereka situasional kan, drop zone-nya. Kalau misalkan flag pad-nya ke arah bawah mereka bakal ambil SMB-nya. Kalau tiba-tiba Ke atas. garisnya ke atas mereka bakal ambil di sekitar Stalber dan juga Kameshki. Betul. Scrapping. Scrapping kelilingnya. Dan akhirnya kali ini dengan adanya pesawat yang pindah ke tempat sekunder mereka, Yap. ke Salber dan juga Kamishiki, malah zona pindah ke tengah-tengah mereka. Menjadi berkah di dalam satu hal yang membuat mereka mungkin khawatir di awal-awal. Betul, Ini harusnya- seorang Itzy dikejar hingga keluar makin jauh dari area safe zone. Betul, bahkan tadi fake move yang dilakukan sama Trixie nggak berhasil loh. Dia seakan-akan nyebrang jembatan, padahal dia masuk dulu ke arah gergopolnya dan balik lagi ke arah jembatan. Ini ngebuat mobilnya menerima banyak banget damage, bahkan udah sampai berasap kali ini. Betul, ini udah harus panggil mekanik sih, karena mobil udah berbahaya banget. Ini udah sampai bocor kayaknya ini. Wait, Footballist, nah ini dia. Footballist bakal datang dan bye-bye Navi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul. Habis chicken terbitlah Tusun, ternyata beruntun sampai ke match-match berikutnya. Yes, tampaknya bakal lihat Navi setelah permainan yang gemilang banget. Kayak ini perlu menelan sakitnya Tusun dengan 0 poin. The real Tusun. Iya, Tusun ini- setusun-tusunnya. Betul, nggak ada poin kill sama sekali yang diamankan oleh Navi, hanya damage Oh yang no. mereka dapatkan. Dan dari Red Alliance, mereka bakal sedikit nge-scout dulu, mencari informasi dan bertemu dengan tim Airwolf. Udah mulai kelihatan Super Unanya belum ada tembakan dari Liquid. Liquid sih, snipernya gahar banget men. Gue kayak ngelihat Luxi di masa itu. Betul, tapi tadi kenapa Liquid nggak nembak? Karena yang dilihat adalah badan, bukan kepala. Ya. Kalau dia tembak, itu nggak bakal knock. Dan malah ngasih informasi bahwa ada orang yang di belakang dia. Kalau zona sampai pental ke atas, Aerof tahu ada orang di belakang mereka yang bakal mereka tampungin. Makanya dia lebih milih untuk nggak nembak dan nunggu kepala kebuka. Betul, tapi ini kekerannya dia bener-bener langsung ke arah kepala loh. Kalaupun dia ngelihat badan, dia berusaha ngepasin ke arah kepalanya Flo. Betul, dia yang dia mulai adalah kepala dulu. Karena kalau knock, ini bakal di-rush oleh BTR. Keluar kata-kata ikoniknya. Rush! Kenok satu cuk, rush. Wih hampir. Itu damage-nya seperempat tuh ya, seperempat HP bar dari Super Una hilang langsung dengan sangat cepat. Fast respon banget untuk seorang Liquid dengan M24-nya. Betul, kita bakal kayaknya juga dari seorang Liquid masih mengintip. Tampaknya BTR lagi mencari plan B nih. Kalau sampai nggak knock, sampai Aerof nggak knock, apa yang kita bakal lakuin kali ini? Bakal muter kah, bakal nge-hold kah, atau seperti apa? Karena zona ketiga akan muncul. Dan setelah semua tim harus dengan gegas ya. Pikirin plan rotasi mereka seperti apa. Tampaknya BTR bakal lepasin, bakal coba untuk mencari solusi lainnya. Betul, karena mereka nggak dapat informasi sama sekali. Kalau tadi Super Unanya knock, itu informasi banget buat BTR. Kalau misalkan mereka ingat urutan tim yang ada di dalam lobby, yang ada di roomnya, itu menguntungkan banget karena mereka bisa tahu, oh ini tim apa gitu kan. Betul, karena kalau mereka mau tahu bener-bener full timnya siapa dan siapa yang mereka knockin, harus di end. Malah DA dan juga Footballist yang bertemu terlebih dahulu. Trade knock antara kedua tim ini, antara Footballist dan juga DA, namun belum tertangkap oleh kameranya. Kalau kita perhatikan kayaknya udah mulai ada backup dari DA, di mana Saulus sudah menggerakkan mobilnya berusaha untuk nge-split formasi dari Footballist. Tersandwich dari 3 sisi dan langsung di-push begitu aja. Dipulangkan, satu hilang dan sepertinya ada spray through the smoke, akan diledakkan mobilnya, belum mendapatkan kill ke arah Footballist.
Futbolis, namun DA bakal melakukan setup smoke. Dia harus mundur, regroup kayaknya bakal dilakukan sama DA. Mereka nggak bakal memaksakan untuk perang saat ini. Betul, tampaknya Zoran juga pindah ke bagian kanan bawah, menguntungkan banget bagi tim Aerox dan juga tim Bigetron. Tapi bakal dari tim Futbolis bakal langsung mengejar juga, spray down dengan AK ke arah Solus. Belum menemukan target tapi Solus lumayan bonyok. Dan bakal langsung menghindari menutup angle shot dari lawannya. Langsung terobos saja dan coba menghindari fight dengan Futbolis di awal-awal zona ketiga kali ini. Pinter banget tadi Solus, zigzagnya tuh bagus banget untuk ngancurin recoil dan juga kontrol aim dari player-player Futbolis. Tapi di sisi yang lain kali ini bertemu Abrut Slayer dan juga tim Nova. Di mana Nova mendapatkan satu lekukan yang sangat perfect. Ini lekukan yang perfect banget buat ngecover tembakan dari Abrut Slayer. Lo mau jujur, gue baru tahu ini. Sama gue juga. Gue juga baru tahu titik ini. Gue baru tahu ada parit kayak gini loh pas. Sama. Itu parit kecil yang hampir menyerupai selokan Gatka. Iya makanya, cuma lebih kecil aja. Itu kecil banget sih. Ibaratnya itu mungkin kayak pembuangan air ya. Nah itu dia. Pembuangan air. Wow, Alpha Seven bakal bertukar tim Arrow. Satu orang berhasil diamankan, backup yang sedikit terlambat. Satu orang jump bagian dalam dari rumahnya. Pro shoot dan berhasil. Satu kembali tumbang Arrow. Dua pemain mereka terkena out di bagian bawah, di bagian luar. Dan hanya menyisakan dua player aktif sejauh ini. Arrow mendapat tekanan yang begitu berarti. Regroup langsung dari Super Unar juga Potato. Nge-flank ke arah kanan dan juga kiri. Hanya dua player dari Alpha 7 berada di dalam rumah dan ter-take down korban berikutnya. Last man standing. Hanya Potato yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Rata. Tapi akhirnya. 3 player terkena knockdown. Ini kalau misalkan Futbolis tahu momennya, mereka bakal nge-push dan mereka tahu ini momen yang sangat baik untuk mereka melakukan push ke arah tim Aerowolf. Betul, ini chance yang mereka tunggu-tunggu dibukakan oleh tim Alpha 7 dan sekarang kita bakal dari tim Futbolis bakal langsung coba untuk men-take down tim Aerowolf yang dalam posisi yang kurang baik. Betul. Tadi stepnya udah mulai kedengaran, bakal dilempar granat dari seorang Raum, satu orang bakal nge-flank dari arah broken wall luar. Kali ini Solkai bakal nge-split ke arah sebelah kanan, melihat satu orang bakal di-spray. Hitnya masuk dengan sangat banyak ke arah seorang siapa itu? Renalre, kita bakal dari seorang Solkai bakal langsung pindah posisi juga, spray down, mencari knock dari balik smoke, tapi tampaknya kita bakal dari Airwall sementara bakal selamat semua, Superuna bakal mundur kembali, Potato bakal pindah position kembali, tapi tampaknya Spauf bakal ke take down yang misalkan 3 anggota Aero, 2 anggota Aero bahkan kali ini. Betul, ini bukan posisi prima untuk mereka perang, 2 player dari Futbolis benar-benar nge-push dengan sangat rapi, mereka tahu momen, mereka tahu timing, dan satu orang terkena stun granat, Solkai bakal tertahan di bagian broken wall-nya, sedikit spray through the smoke menuju ke bagian dalam dari rumah, tidak ada pemain Airwolf, Korpai pun dipulangkan ke arah lobby dengan nades dari tim Secret, kali ini Potato bakal menahan di bagian water tower-nya di bawah, dia menahan seorang diri, smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan untuk membutakan view dan vision dari tim Futbolis. Iya, kita bakal lihat tim Aero masih bertahan dengan 2 anggota mereka 2 lawan 2 kalau tidak dihitung backup dari tim Futbolis kali ini ya, dan tampaknya kedua pemain ini belum ketahuan posisi di mana. Nge-prone di posisi yang sangat baik hingga si Potato susah banget ketahuan, tapi Renalre akhirnya ketahuan bakal ke-take down juga dengan headshot dari tim Futbolis. Betul, ini bagus banget prediknya dengan spray through the smoke-nya, hitmark yang dicari, bahkan dari 4M juga sudah mulai bonyok, Hasaki dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Potato yang masih melakukan proning dan sepertinya Renalre tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka sudah mulai dipulangkan dan sudah mulai di-push. Last man standing, 3 point kill, masih ada 11 tim yang tersisa kali ini. Apakah Airwolf bisa bertahan dan mendapatkan 2 kill ke arah 2 player Futbolis yang saat ini sedang melakukan push? Potato semakin mundur ke arah belakang, tapi masih ada 2 player Futbolis yang bisa melihat angle ke arah Potato. Wow, itu HP dari Potato benar-benar berkurang karena berada di bagian tengah dari 3 tim yang ada di sekitar Airwolf. Betul, baik banget, ini bakal langsung rotasi, tapi kita bakal lihat dari tim Futbolis sampai belum mengetahui, tapi sudah akhirnya menemukan posisi dari Potato dan bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11 dengan 3 kill point. Betul, tapi nice try untuk Airwolf Limax. Mereka berhasil bertahan sejauh ini. Bigetron pun sudah mulai bergerak dan sudah berhasil mendapatkan beberapa poin kill. Sementara 4AM masih fight ke arah A1, 1 orang kembali diamankan dan 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh Red Aliens. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR Rata bakal bermain dengan cukup berani ya. Di daerah tebing kali ini tampaknya Ewan bakal pulang karena lobby 8 tim tersisa di zona kita yang kelima kali ini. Oh, ini posisinya Airwolf enak-enak gak enak sih. Enaknya mereka tercover dari PW88 tapi kebuka dari arah Nova dan juga dari arah Futbolis. Kalau Futbolis mau nembak ke arah Red Aliens dan 4AM sudah mulai melihat pergerakan dari Konena Power yang sudah mulai membuat wall smoke di bagian lower ground. Lempar nets-nya dilemparkan langsung dengan lompatan, ini harusnya memperjauh jarak lemparan dari seorang Suk. Nate sudah mulai meledak dan ada Secret yang sudah mulai memantau pergerakan dari Suk di arah high ground belakang dari 4AM. Wah, tapi kita bakal ada seorang Luxi bakal tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari tim TS juga bakal coba melok ke arah tim 4AM yang tinggal menyisakan Suk seorang diri bertahan. Tapi kita bakal Luxi langsung trading juga ke arah seorang Ais, sudah bakal pindah ke BTR. Pindah dong ke BTR-nya lagi fight. Tapi belum ada perang yang kita lihat di antara BTR dan juga PW88, bahkan dari 4AM hanya menyisakan Suk, tapi mereka sudah mengumpulkan
8 poin kill. Betul, tampak kita masih melihat juga ke arah tim TS sedang sniping ke arah bagian bawah di mana ada seorang IC dan bakal tapping oleh seorang Dalam banget. iShoot tapi belum sampai ke knock. Betul, sama-sama memberikan damage yang cukup dalam namun belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Suk masih cukup tenang karena Secret juga diganggu oleh Zeus. Berarti sejauh ini Suk bertahan. Last man standing dari 4AM dengan 4 kill yang sudah mereka yang dikumpulkan sama Suk. Total ada 8 yang tadi udah gue bilang ya. Korean Power masih berada di bagian lower ground. Wall smoke yang cukup tebal itu kayaknya ada 4 smoke lebih dikeluarin sama Korean Power tuh harusnya. Betul, BTR juga masih fight juga dengan tim PW88 dengan 5 kill yang dikasih sama tim BTR masuk ke dalam top 8 kali ini ya. Betul. Dalam banget. Zeus dapetin satu angle tipis ternyata ke arah Konina Power. Legit banget. 4AM pun bakal membuat smoke ke arah depan. Footballist hanya bertahan dalam satu shake kecil. Nova dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya poin kill. Mereka nggak dapat poin kill sama sekali ya. Berarti hanya dari placement. Satu placement point yang mereka bawa pulang untuk match keempat hari ini. Dan tampaknya iShoot juga berhasil menemukan tim 4AM dengan 8 total kill dan 2 placement point. Tapi gila 8 kill. Masih jaga jarak mereka. Jaga jarak ya. Masih jaga jarak. Ketahan ya. Lap killnya sih yang bikin 4AM bakal nahan posisi mereka di top klasmen. Betul. Dan kita bakal ada tim PW88 masih memiliki 2 anggota tapi berdempetan dengan tim BTR dengan jalur rotasi mirip-mirip dengan TS juga. Betul, oke. Mobil sudah mulai terdengar, bakal ada tembakan. Secret, satu orang di take down. Sayang banget Zuxinya harus melakukan reload. Satu orang lolos dari PW88 kali ini. Namun Luxi mendapatkan satu player dari Footballist langsung diledakkan dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Double juga tertangkap dan Matoy benar-benar bisa men-spot pergerakan dari PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Korean Power bertahan dengan 4 pemain mereka. 6 kill sudah mereka kumpulkan. 6, 6, 8, 5, 4 dari 5 tim yang tersisa. Jumlah kill yang begitu banyak sudah dikumpulkan oleh tim-tim ini. Dan kita bakal BTR bakal langsung tabrakan dengan Footballist. Tapi kita bakal lihat Liquid ter-take down kali ini. Dalam posisi knock, akankah BTR bisa mempush ke arah tim Footballist yang memiliki tempat yang cukup enak. Lemparan bom melontarkan juga oleh seorang Solkai menuju ke bagian Liquid. Bisa knockin 2 pemain kalau sampai hit ke arah posisi Liquidnya. Betul, tapi sepertinya lemparan granatnya tidak se-strong apa yang kita lihat. Gak sampai menuju ke arah tim BTR-nya. Matoy berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim masih bertahan kali ini. Korean Power bakal terspot. Zeus IC tembakan menuju ke arah Korean Power namun belum ada knockdown yang mereka dapatkan. Mereka masih bertahan dalam satu wall smoke yang mereka buat. Dan Zeus akan bergerak secara perlahan-lahan. Zuxi, Luxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Luxi bahkan mobilnya sudah mulai berasap tapi nekat untuk digerakkan. Dan ada satu supply yang bisa ngebuat Footballist cukup tenang karena bakal mendapatkan reset armor. Kita bakal lihat seorang Liquid kembali ke knock kali ini dalam posisi yang kurang baik karena zona sudah menghimpit mereka juga. Mereka nggak bisa mundur lagi, mau nggak mau BTR harus stay ataupun maju menghadapi tim Footballist yang masih bertahan di daerah posisinya. Tapi Luxi mendapatkan 1 kill ke arah Solkai dari tim Footballist membuat kondisi 4 lawan 3. Kena lagi Lovazin, bakal dipush kali ini oleh 3 anggota BTR lain dan langsung pulang ke arah lobby. Top 3 untuk BTR kembali 2 ronde berturut-turut. Gila main BTR sudah mulai panas, sepertinya perform mereka sudah mulai naik. Bahkan kali ini Zeus gak bisa bergerak banyak lagi karena sudah mulai terspot oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi 2 titik bagian yang berbeda. Liquid yang terkena dan masih bisa diselamatkan oleh Luxi. Masih bisa bertahan dengan 4 player yang utuh. 8 poin kill untuk Red Aliens. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim BTR dengan 3 anggota mereka sudah berhasil nge-revive Liquid juga. 4 kembali strong kali ini menuju ke bagian zona-zona akhir. Dan mereka zona pun betul menuju ke arah mereka. Akankah kita melihat winner chicken dinner pertama untuk Indonesia pada game kita yang keempat? Ya, tapi dari kondisi ini gue lihat berimbang ya karena 4-4-3. Tapi BTR yang paling enak karena mereka mendapatkan zona, mereka udah nge-split juga menjadi 4 titik yang berbeda. Bahkan mereka ngebuat sebuah segitiga kecil dengan 4 player mereka yang masih utuh sejauh ini. Korean Power nggak ingin bergerak terlalu barbar juga. Yang butuh PR sebenarnya Zeus, karena Zeus belum masuk ke dalam zona. Dan posisi mereka high ground ke low ground. Bahkan kelihatan oleh tim BTR ketika mereka turun dari bagian high ground mereka. Bahkan dari Black White, mobil yang bannya pecah pun dipaksa sama dia. Paksain, ini lumayan buat Forting soalnya kan. Buat nge-cover tembakan dari Red Aliens dan Abeli tertembak. Ada Asger yang berhasil melihat pergerakan yang cukup baik tadi di atas batu. Sedikit ngintip namun terspot. 1 orang terkena knockdown, bakal ada follow up. Kali ini smoke setup dari IC membantu temannya yang terkena knockdown dan 1 bakal merevive. Zeus akan melakukan resetnya kembali dan ini bakal menjadi kondisi yang semakin berimbang lagi. Namun Ryzen berhasil mendapatkan 1 orang dari Korean Power. Black White tumbang begitu saja. Ini dia. This is it my friend. Granat bakal dilempar melambung tinggi jauh ke arah udara ini. Buy one get one meletup dan berhasil mendapatkan 1 orang kembali. Frozen ter-take down. 2 player yang berusaha untuk saling merevive kali ini malah terjatuh dua-duanya. Tapi kita bakal lihat Abeli tampaknya cukup opportunities yang melihat bahwa BTR sedang fokus ke RDF KP. Dia coba maju juga ke depan, coba men-secure satu batu. Ini dapat digunakan sebagai covernya kali dan spray down ke arah Liquid. Kalau Liquid kenok ini bakal bahaya karena kenok ketiga kali tapi tampaknya tidak kenok, malah lawannya kenok kali ini. Abeli dalam posisi mobil yang meleduk.
Ini Zeus tinggal satu orang lagi. Zeus tinggal satu orang lagi, hanya bisa bersembunyi di balik satu Dacia dan juga satu batu yang sudah dia kontrol. Kali ini Bigetron 10 poin kill. What a nice play man untuk Red Aliens. Betul, luar biasa banget dari tim BTR. Kali ini mereka berhasil mensecure area mereka. Mereka berhasil mengunci pergerakan tim lawan dan 2 poin tambahan bagi tim BTR dengan Luxi. Yang Nice one. menggila pada game kali ini. What a nice shot dari seorang Luxi juga. Masih melok ke arah Gonzo yang sudah melakukan proning. Tapi dari tim Zeus juga bakal take down oleh tim Nice. BTR. Tinggal satu orang yang tersisa. Di manakah kamu Gonzo? Di manakah kamu Muhammad? Dan what a nice winner chicken dari bagi tim Bigetron. Red Alien. 14 kill mereka bawa pulang di match keempat untuk di E-Wrangle. Akhirnya BTR menunjukkan permainan terbaik mereka dengan jumlah kill double digit yang luar biasa banget. Dan Bigetron Red Aliens kembali dengan performa terbaiknya. Ini baru perform BTR yang sesungguhnya. Ini baru performnya. Gila.